Bagaimana Pak harapan untuk BEM dari ke depan? Ya, hari ini pelantikan HIMA seluruh program studi di BEM Bekasi, ada 6 program studi, dan pelantikan BEM untuk periode 2024-2025. Saya berharap bahwa keorganisasian di kampus BEM atau HIMA ini menjadikan sebuah organisasi berbasis latihan buat para mahasiswa, sehingga kedepannya mahasiswa dapat mengambil pengalaman dari berorganisasi ini. Dan setelah dia lulus nanti, para mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian ini akan memperoleh hasilnya, bagaimana dia bisa menerapkan nanti di usahanya atau di tempat kerjanya nanti ke depan. Untuk acara tadi bagaimana tanggapan Bapak? Acaranya sangat bagus, sangat kompak dari pengurus yang lama, BEM lama, dan pengurus BEM yang baru, mempunyai semangat kebersamaan, sehingga apa-apa yang telah dilakukan oleh BEM yang lama, yang bagus, dilanjutkan, dan mohon kreasi baru, karena semakin ke depan harus ada perubahan yang sangat signifikan untuk kemajuan mahasiswa dan kampus. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Halo Kak Acil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak gimana sih perasaannya setelah purna dari jabatan BEM kemarin Kak? Perasaannya ya pertama bisa dibilang sedih juga. Sedihnya karena mungkin frekuensi ketemu teman-teman yang lain udah semakin berkurang. Bisa ketemu sama teman-teman organisasi sudah makin menipis waktu-waktunya gitu. Dan ditambah juga pekerjaan udah mulai sibuk, ditambah lagi udah nggak kuliah gitu kan, di sini sudah selesai perkuliahan, jadi udah kayaknya akan merasa kehilangan gitu loh momen-momen kebersamaan yang biasa dilewatin bersama-sama teman-teman BEM, teman-teman HIMA. Jadi kayak lebih kayak ngerasa sedih aja gitu. Perasaannya sedih pertama, yang kedua bangga dan senang juga, artinya kepengurusan BEM HIMA yang ada di kampus kita itu berjalan regenerasinya gitu. Jadi tidak putus hanya dikerjakan oleh satu orang itu terus bertahun-tahun, itu nggak ganti-ganti. Tapi kita memang harus ada regenerasi biar ada perubahan-perubahan yang memang setiap periode itu beda permasalahannya, beda tantangannya. Jadi harapannya meskipun sedih dan senang ini, saya berharap teman-teman tetap semangat gitu aja. Untuk BEM tahun ini nih Kak, ada pesannya nggak untuk BEM tahun ini? Untuk BEM tahun ini saya berharap teman-teman pengurusan BEM tahun ini bisa menjadi lebih baik dari kami tentunya, dari BEM sebelumnya, dan bisa menjadi role model buat teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang mahasiswa yang bukan organisasi, bisa melihat representasi dari BEM itu, ibaratnya mahasiswa-mahasiswa organisasi itu terlihat dari BEM itu. Jadi teman-teman mahasiswa ada motivasi lain, ternyata dengan mengikuti BEM kita bisa begini. Jadi itu harapannya teman-teman dari BEM sekarang bisa menciptakan program-program yang lebih baik dari sebelumnya, bisa merangkul semua instrumen-instrumen yang ada di kampus gitu. Makasih Kak untuk waktunya. Dari pemilihan Capres kemarin nih Kak, gimana perasaan Kakak setelah akhirnya terpilih menjadi ketua? Itu menjadi sebuah kebanggaan juga ya bagi saya tentunya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah nge-support saya sejauh ini. Saya juga nggak bisa apa-apa tanpa mereka-mereka yang mendukung saya, terutama baik itu dari UKM, HIMA, beserta Kaprodi juga yang mendukung saya. Nah, di sini saya juga merasa bangga dan tertekan juga sebenarnya, karena ini merupakan tanggung jawab yang besar kan, karena pimpinan di suatu organisasi itu bukan hal yang mudah gitu untuk menjadi sebuah pemimpin gitu. Untuk resolusi kedepannya nih Kak, dari permasalahan yang kemarin mungkin Kakak ada resolusi apa? Terkait permasalahan yang ada di organisasi mungkin ya, untuk kedepannya kita tentunya bakal saling ngerangkul, baik itu dari HIMA, UKM, kita bakal memperbaiki itu terutama, dan harapan kedepannya kita seluruh HIMA beserta
fakultas tentunya tidak ada yang membeda-bedakan. Kalau bisa kita sejalan, sejalur, kita bersama-sama membangun IBM. Halo Kak, dengan Kak siapa? Iya, perkenalkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dedat. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Baik Kak, mungkin dari Kakak perasaannya gimana sih setelah kepilih jadi ketua di Hima? Tentunya perasaan saya terhormat dan senang karena dipilih oleh mahasiswa manajemen sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen. Untuk Kakak ada resolusi ke depannya? Untuk resolusi ke depannya untuk Himama, saya berharap Himama itu akan menjadi organisasi yang lebih aktif daripada sebelumnya. Lalu juga melalui Himama ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi dan pengembangan mahasiswa-mahasiswi manajemen serta lebih aktif dalam pembangunan kampus dan membantu masyarakat. Makasih untuk waktunya ya Kak. Maaf ganggu waktunya ya. Assalamualaikum Kak, dengan Kak siapa? Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kak Damar Haryo Muhammad Rizky. Kak Damar, bagaimana perasaannya setelah terpilih dipercaya untuk menjadi ketua Himakom Kak? Sebelumnya terima kasih buat Jiwa Muda ya. Jiwa Muda, khususnya yang dari Prodi Ilmu Komunikasi yang telah memilih saya sebagai Ketua Himakom periode 2023-2024. Jadi kalau ditanya perasaan sih pastinya bangga ya, bangga bersyukur bisa terpilih dan menjadi representasi gitu loh dari teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi yang ada di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kak, dari permasalahan organisasi sebelumnya nih, ada nggak sih resolusi yang bakal Kakak lakuin nanti ke depan? Resolusi ya dari permasalahan organisasi sebelumnya. Khususnya kalau dari kita, dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu mungkin terkait manajerial kali ya. Jadi memang banyak banget dinamika-dinamika yang ada di kepengurusan sebelumnya. Jadi ya solusi dan strategi yang akan saya lakukan khususnya buat ilmu komunikasi ya pastinya itu lebih menekankan pada manajerial dari masing-masing tim atau divisi yang ada di organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dan mungkin ini bisa menjadi jadi sebuah strategi juga buat teman-teman dari organisasi lain gitu loh. Jadi kita sama-sama meningkatkan semangat dan tentunya kita olah manajerial kepengurusan yang ada di organisasi tercinta kita gitu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Maaf ya mengganggu.